كما يجرونه إن ابتداء من مجالسهم وقراءتهم وتدرسهم أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمنا ويفتح لنا أبواب الطاعة ظاهرها وباطنها على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. فصل. فعليك بقطع هذه العقبة الشديدة المنيعة بدفع هذه العوارض الأربعة وإزاحة علتها وإلا فلا تدعك تذكر مقصودك من العبادة وتتفكر فيها فضلا عن أن تدركها فتحصلها وإن لكل واحد منها شغلا شاغلا عاجلا وآجلا. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Akhir yang kita baca adalah gangguan keempat dari ibadah, yaitu kesulitan dan musibah. Ini gangguan yang mencegah kita, menyulitkan kita untuk ibadah, dan sudah kita bahas bersama-sama. Obatnya adalah dengan sabar. Musibah ini gak akan hilang. Musibah ini gak ada siapapun yang selamat darinya. Jadi gangguan kita dalam taat adalah musibah. Obatnya apa? Bukan selamat dari musibah, karena pasti kena. Obatnya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Satu, yang pertama, karena dengan sabar kita itu akan bisa ibadah dengan tenang. Orang tuh gak bisa ibadah tanpa sabar, karena kita hidup di dunia itu selalu ada musibah, dan ibadahnya pun juga kesulitan. Ibadah itu termasuk minas syada'id, termasuk hal susah. Ibadah yang kita kerjakan hal susah, sehingga ibadahnya perlu sabar. Ini yang pertama. Dan penyebab kedua kenapa kita perlu sabar, karena orang yang sabar dapat kemuliaan yang banyak. Dan ini yang akhir kita baca. Sabar itu apa? Ini akhir bab. Sabar adalah tidak mengeluh, tidak cemas. Itu disebut dengan sabar. Kalau kita mengeluh, itulah yang disebut dengan tidak sabar. Biar kita bisa sabar, bagaimana caranya? Bagaimana obatnya? Obatnya adalah biar kita bisa selalu sabar. Ingat bahwa kesulitan dunia itu sementara, dan ukurannya tidak akan bertambah. Kalau Allah mengatur sakitnya sekian, lamanya sekian, itu nggak akan berubah, terbatas. Ingat itu. Nah, ini akan membuat kita sabar. Tenang aja, musibah ini ada batasnya. Kalau waktunya lewat, ya pasti lewat. Dan kemudian ingatlah, biar bisa sabar, ingat balasan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan sabar ini tak terhingga. Kalau kita sabar dari musibah, nanti kita akan melihat di akhirat hasilnya. Diceritakan orang-orang yang di dunianya nggak pernah kena musibah atau kena musibah sedikit, nanti mereka di akhirat berharap di dunia kena musibah, tapi udah lewat. Ketika mereka melihat pahala sabar ngalahkan pahala qiyamul lail, ngalahkan pahala ngaji, atau mungkin setara, mereka kaget tuh. Ini cuma pahala sabar seperti ini. Mereka berharap, coba saya di dunia dulu kena musibah, agar bisa sabar plus bisa ibadah. Tapi itu di akhirat ya. Kalau di dunia jangan minta musibah. Itu di akhirat. Kalau di dunia jangan minta musibah. Kenapa? Karena
karena kita belum tentu berhasil sabar. Jadi pian mintanya jangan musibah, minta sabar. Jangan salah meminta ya, karena musibah nggak akan bermanfaat kalau kita tidak sabar. Nih, selesailah bab sabar. Nah ini diulangi lagi sebetulnya saya Ghazali, tapi diperjelas dengan cara yang berbeda tentang 4 gangguan. Fasal ini penjelasan dari yang sebelumnya. Fa'alaika biqat'i hadhil aqabati syadidatil mani'ati. Fa'alaika, wajib atas kamu memutus atau melewati hadhil aqabah, tahapan ini. Asyadidah, ini tahapan melewati awarid, melewati gangguan. Asyadidah, yang sulit. Al-mani'ah, benar-benar berat. Mani'ah itu mencegah, artinya berat. Nggak ada yang bilang gampang ya bagian ini ya, susah. Bidaf'i hadhil awarid, dengan mencegah, dengan menolak, dengan menghilangkan gangguan-gangguan tadi. Al-awarid, 4 gangguan. Yang pertama adalah kepikiran rezeki. Yang kedua adalah kepikiran tentang masa depan, mikir bagaimana saya tinggal, anak kayak apa, istri kayak apa, mikiri takdir, capek. Dan yang ketiga adalah dengan godok, takdir yang sudah terjadi. Ya, takdir yang sudah terjadi. Terjadi ujian, terjadi pemberian Allah. Itu namanya godok. Dan yang keempat adalah musibah. Ini 4 gangguan kita ibadah. Saya ulangi. Pertama rezeki, kedua kepikiran, ketiga godok, takdirnya Tuhan yang terjadi ke menimpa kita. Yang keempat bukan musibah. Yang keempat musibah. Ini 4 ini, fa'alaika bidaf'il hadhil awarid. Kamu mencegah melawan 4 gangguan ini. Wa izahati illatiha, dan menghilangkan penyakit-penyakitnya. Kalau rezeki dengan tawakal, kalau kepikiran dengan pasrah, tafwid. Kalau godok, takdir yang terjadi dengan ridho, rela. Kalau musibah dengan sabar. Ini diingat-ingat kunci pian ini. Ini obatnya jangan sampai salah. Kalau pian pakai obat ini aman. Pikiran rezeki, obatnya tawakal. Ketakutan masa depan kayak apa? Tafwid, pasrah. Takdir menimpa kita, takdirnya nggak sesuai dengan keinginan kita. Saya kepengennya ini, jadinya ini. Ridho, rela, terima apa yang dipilih oleh Allah. Dan musibah menimpa kita, sabar. Ini hidupnya akan tenang. Hidupnya akan tenang. Bisa ibadah dia. Tapi kalau nggak pakai 4 hal ini, nggak bisa ibadah. Kalau dia nggak pakai tawakal, tafwid, ridho, dan sabar, dia nggak akan ibadah. Wa illa, kalau nggak dihilangkan 4 penyakit tadi, rezeki, kepikiran, dan seterusnya, fala tada'uka tadhkuru maksudaka minal ibadati. 4 hal gangguan tadi, rezeki, kepikiran, godok, dan musibah, tidak akan membiarkan kamu, nggak akan membiarkan kita tadhkuru maksudaka minal ibadah, mengingat tujuan kita dari ibadah, mikirkan ibadah, ya, nggak akan membiarkan kita nginget ibadah. Ingat aja kada. Makanya kita sering kelupaan sholat duhur. Kadang-kadang lupa witiran. Aduh, lupa hari Jumat, terlambat Jumatan. Ada orang yang lupa. Kalau udah 4 hal ini ada, nggak ada, ingat ibadah aja lupa. Ada orang sering lupa sholat. Ini penyebab utamanya, ini 4 hal ini. Pernah kita ngerasa, na'udzubillah, kadang-kadang kita lagi kena musibah, diuji sama Allah. Ada takdir yang gak cocok sama kita, diuji oleh Allah, terus kita belum bisa pasrah. Kan kepikiran. Hasilnya apa? Malam susah tidur kadang-kadang. Nginget ibadahnya gak bisa, inget aja gak ada. Oh iya ya, majelis hari ini, lupa ulun. Jangankan majelisnya seminggu sekali, sholat sehari 5 kali aja bisa lupa kok. Padahal ada adzan, kelupaan sholat karena kepikiran 5 hal ini. Gak biarkan kita nginget ibadah, gak bisa. Wa tatafakkaru fiha, apalagi kita tafakkur dalam ibadah. Sholat tafakkur khusyuk gak bisa. Ngaji Al-Quran tafakkur gak bisa. Belajar paham gak bisa. Belajar mau fokus benar-benar paham gak bisa. Pikirannya kacau. Kalau 4 hal tadi mengganggu kita.
fadlan an antudrikaha, apalagi ngerjakan ibadahnya. Fatuhassilaha, kamu hasilkan ibadahnya. Mikirkan saja, mengingat saja nggak bisa, apalagi ngerjakannya dengan benar. Dan ini semua mungkin pernah ngerasakan kan, mungkin kita nih namanya hidup di dunia pernah ngerasakan yang namanya musibah. Pas lagi ada musibah kayak apa? Ngerasakan takdir berbeda dengan keinginan kita. Kalau kita nggak rela gimana? Kita pernah ngerasakan ini, nggak bisa ibadah, mikirnya saja nggak bisa, apalagi melakukannya. Wa inna likulli wahidin minha syughlan syaghilan. Setiap dari 4 hal ini, rezeki, akhtor, ya, pikiran-pikiran was-was, kemudian takdir godok, ya, godok, takdir yang sudah terjadi, dan musibah, ini punya syughlan syaghil. Syughul, kesibukan yang menyibukkan kita, ajilan wa ajilan, sekarang dan nanti. Ajil itu ya sekarang, ajilan dan nanti. Memang bikin kita sibuk terus. Dan ini yang kita rasakan, hadirin. 4 hal ini bikin kita sulit ibadah. Memikirkannya sulit, apalagi mengamalkan ibadah. Dan alhamdulillah sudah kita bahas bersama-sama. Walaupun sebetulnya belum cukup ya, memang ya, belum cukup. Ini harus kita ulangi berkali-kali. Karena bab macam ini bukan bab yang sekedar datang, dengar, faham, selesai, enggak. Datang, dengar, faham, diulang, dengar, faham, diulang, dengar, faham, diulang. Jadi harus difahami, diulang, sampai ada masanya itu mengena di hati dan kokoh. Ini bagian macam ini bukan cuma bisa difaham selesai, enggak. Harus masuk di dalam hati dan tertanam kokoh, baru bisa. Kalau cuma paham masih belum, hadirin. Pasti belum. Insya Allah kalau paham, semua paham. Pian beli buku terjemahannya, pian paham, baca, paham aja, mudah, selesai. Yang nggak bisa bahasa Arab bukan terjemahan, yang paham bahasa Arab, yang mondok dari kecil pesantren, paham aja. Tapi repot, semua ditanya. Yang udah jadi ustadz, jadi ulama, ngerasakan. Di pondok dulu belajar ini 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kok belum bisa mempraktekannya. Ini bukan perlu paham, ini hal berat. Dihayati, diulang-ulang, sampai rusuh, sampai tertanam kokoh. Dan ini memang perlu mujahadah sungguhan, baru bisa berhasil. Memang caranya biar bisa, kemarin semua yang kita pelajari ya, biar bisa tawakal, tafwid, pasrah, ridho dari godok, dan sabar. Selain paham dan nginget maknanya, caranya adalah hidup di lingkungan, di sekitar orang-orang yang tawakal, yang pasrah, yang ridho, dan yang sabar. Kalau lingkungannya pian, orang-orangnya tawakal, akan lebih gampang buat pian tawakal. Lingkungan kita orang-orang yang ridho, akan lebih mudah ridho. Jadi bagian ini nih, bukan hanya cukup difahami langsung bisa praktek. Pian harus tinggal, hidup, berkawan dengan orang-orang yang memiliki sifat ini. Nah, alhamdulillah ini sebetulnya kita kalau kumpul di majelis macam ini, ya, harusnya ini jadi kesempatan saling membantu. Contoh, ketika belajar ini satu berhasil tawakal, misal, satunya lagi berhasil di tafwid, satunya lagi di sabar, satunya lagi di ridho, misal. Kalau ini kumpul dan saling mempelajari keberhasilan kawannya, dia bisa ketularan. Jadi yang ini cuma bisa tawakal, kawannya bisa ridho. Dilihat kawannya, kawan ulun ini ridho benar dengan takdirnya Allah, tergerak hatinya. Memang caranya itu begitu, kumpul lingkungan, kama almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama saudaranya, temannya. Artinya kalau temannya sabar, insya Allah sabar juga. Jadi ini ngerjakannya, satu, hidup di lingkungan yang orang-orangnya mempraktekannya, dan yang kedua, pian lakukan itu sudah amal sehari-hari dalam ibadah. Sholat 5 waktu berjamaah, wiritan, itu ngebantu loh. Ngaji, sodako, amal-amal soleh membantu kita melakukan ini. Kalau pian cuma mikir aja, ulun harus sabar, tapi kurang ngajinya, kurang pikirannya, berat. Jadi
kunci buat melakukan ini adalah dengan memperbanyak amal baik. Itu salah satunya. Oke, nanti insya Allah di depan akan kita bahas lagi lebih detail lagi. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Jadi insya Allah sudah jelas ya penjelasannya. Sekarang ditambah sama Imam Ghazali. Ini bagian yang paling sulit diperjelas sama Imam Ghazali. Dan ini bagian paling banyak pembahasannya. Tsumma inna a'dhamaha, lalu sesungguhnya yang paling berat dari 4 gangguan tadi ya, wa a'dalaha, dan paling sulit diatur, adal itu nggak nurut, amrur rizki wa tadbiruhu. Yang paling berat, yang paling sulit diatur, diluruskan adalah urusan rezeki dan memikirkan rezeki. Ini yang paling berat. Jangan bilang musibah gampang. Musibah apa? Jangan bilang musibah paling berat, enggak. Musibah berat, tapi urusan rezeki lebih berat lagi. Kenapa? Ini yang menimpa semua orang rata soalnya. Menimpa semua orang rata. Ini yang paling berat, kata Imam Ghazali. Fa innahul baliyatul kubra. Karena urusan rezeki ini bala yang paling besar. Berarti bala paling besar. Perlu sabar paling berat. Li'ammatil khalqi, bagi seluruh makhluk. At'abat nufusahum. Rezeki bikin semua kita, jiwa manusia capek, letih. Semua kerasa kan? Capek, badan kita ini capek, urusan rezeki capek. Wasyaghalat qulubahum, rizki bikin sibuk hati mereka, hati kita semua. Iya, pikiran kita, hati kita tuh sibuknya dengan apa? Kalau bisa dipikir, kalau mau dikoreksi satu hari atau malam, 80% mungkin urusan rezeki kita ini. Wa aktsarat humumahum, membuat banyak sumpeknya mereka. Kesumpekan kita ini nomor 1 dari urusan apa? Duit, rezeki. Kayak apa makan, kayak apa minum, kayak apa biaya anak, kayak apa ini dan itu. Yang udah nikah, apalagi yang belum nikah aja kepikiran kayak apa cari modal nikah. Sumpah, kepikiran, bikin sumpah kita. Wa dhayya'at a'marahum, dhayya'a, menyia-nyiakan umur mereka. Banyak umur kita terbuang sia-sia urusan rezeki. Betul, terbuang sia-sia. Pusing mikirin rezeki, mending kerjanya ya. Ini nggak kerjanya loh, ini nggak kerjanya, bukan pas nyarinya. Mikirnya aja, buang waktu sia-sia. Kadang-kadang sumpah semalaman mikirin rezeki sampai pagi. Kalau ditanya digaji lah yang kepikiran rezeki dari malam sampai pagi, enggak, cuman pusing hasilnya. Tetap banyak yang kepikiran kayak gitu. Betul, bikin capek kita. Wa a'dhamat sayyi'atihim, membuat besar kesalahan, wa auzarihim, dan dosa-dosa mereka. Memang urusan rezeki ini membuat kesalahan kita tambah banyak, tambah besar ya. Dari mana ada riba itu kalau bukan karena orang takut masalah rezeki? Kalau bukan karena rezeki, orang gak mungkin melakukan riba. Karena kepikiran, berani dia hutang dengan jalan yang diharamkan. Masalah rezeki membuat orang-orang berani melakukan akad-akad yang dilarang oleh syariat. Masalah rezeki membuat kita lupa halal haram, apalagi syubhat. Haram aja kita datangi, naudzubillah. Makanya membuat dosa kita tambah besar. Wa adalat bihim anillahi ta'ala, dan membuat mereka berpaling dari Allah. Harusnya mereka menghadap Allah, berpaling dari Allah, wa khidmati, dan khidmat kepada Allah, ila khidmatid dunia, menuju khidmat kepada dunia, wa khidmatil makhlukin, dan khidmat kepada makhluk. Harusnya kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk menyembah Allah. Ketika mereka fokus mikirin rezeki, dibuat bingung oleh rezeki, nggak bisa tawakal, khidmahnya bukan buat Allah, khidmahnya nggak buat Tuhan, tapi dia khidmahnya buat dunia dan makhluk. Panggilan bos lebih diutamakan dari panggilan sholat. Kan begitu. Allah memanggil kita untuk ibadah, menyembahnya, kita lupa. Dan kita rasakan kadang-kadang tuh kita kalau sholat menghadap Allah nggak tenang, hatinya nggak khusyuk. Tapi kalau dipanggil bos masuk ke ruangannya, fokus. Bos ngomong apa aja denger.
Bos bersin berapa kali hafal tadi. Tadi bos di kamar bersin 3 kali, ulun dengar, perhatian. Ya kan? Bos, wajah pian kelihatan kayak ini berbeda dari tadi pagi. Wah, hafal. Kenapa? Khusyuk, fokus. Giliran sholat menghadap Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi imam baca surat apa? Gak ada paham. Imam baca surat apa? Gak ngerti. Coba pian tadi maghrib imam baca surat apa? Dengar gak? Gak fokus berarti kita sholatnya kita. Kita ini kadang-kadang sholat ya, Allahu Akbar. Jangankan dengarkan imam, tahu-tahu kita sendiri lagi baca Fatihah, waladhdallin. Pernah nggak pian kayak gitu sholat? Tahu-tahu kita sendiri udah waladhdallin aja. Ulun tadi Bismillahirrahmanirrahim, kok tahu-tahu waladhdallin. Ini gimana ini? Ini perhatikan ya, ini hukum fikih juga bahaya. Kita keluar sedikit dari pembahasan. Ini kalau ada orang baca Fatihah, di Fathul Muin dijelaskan man qara'aha ghafilan. Yang baca Fatihah lalai, ghafil, enggak sadar. Tahu-tahu sampai kalimat waladhdallin. Gimana hukumnya? A'adaha, ulangi Fatihah dari awal. Nggak sah Fatihahnya, diulang dari awal. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, kan sering tuh kita ngelamun mikirin duit. Airul maghdubi, tahu-tahu lagi waladhdallin. Pian ingatnya tahu-tahu sudah waladhdallin. Belum baca Fatihah kok sudah waladhdallin. Gimana ini? Ulang. Karena pian belum dengar kan bacaannya. Fatihah itu harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi sholatnya nggak sah ini. Dapat dari mana? Kepikiran. Dari kepikiran. Ya Allah. Nah, inilah kita. Bener ya, urusan rezeki membuat kita berpaling, ganti. Harusnya khidmah Allah, khidmah buat dunia, khidmah buat manusia, makhluk, sampai lupa dari Tuhannya. Nah, ini berbahaya sekali ya. Itu sholat yang sudah jelas-jelas ritual kan bahasanya. Sholat yang benar-benar kita itu menghadap Allah, ada fokusnya, ada gerakan khususnya. Kita lupa dan lalai. Padahal gerak menghadap kiblat, posisi tangan begini, tutup aurat, masih lupa. Apalagi di luar sholat. Benar-benar ini kebanyakan urusan rezeki bikin kita sibuk. Fa'ashu fid dunya fi ghaflatin. Maka hiduplah mereka orang-orang yang kepikiran rezeki di dunia fi ghaflah, pada ghaflah, lalai, lupa. Ya Allah, kadang-kadang ingat sama Allah sehari cuma beberapa menit. Na'udzubillah, ada orang yang lupa dari Allah sama sekali. Ingat Allah kalau udah kepepet benar, sudah ngerasa nggak ada jalan keluar lagi. Oh iya ya, ya Allah ampuni dosa saya. Baru ke Allah terakhir. Pertama ada masalah sedikit, ingatnya bos, ingatnya keluarga, ingatnya tetangga, ingatnya kawan yang kaya. Tuhan dilupakan. Tuhan dilupakan. Ghaflah, lupa dari Allah. Terakhir ingat Tuhan. Asyufi ghaflah, hidup dalam ghaflah. Wa zulmatin, dan dalam kegelapan. Itu kegelapan dihasilkan dari lupa dari Tuhan. Orang dari lupa dari Allah itu, dia keluar dari ala nur min rabbi, keluar dari cahaya Allah. Jadi keluar dari hidayah. Hidayah itu petunjuk, cahaya. Dia keluar dari situ, gelap hidupnya. Gelap hidupnya. Sebetulnya kehidupan kita begitu. Kita ini hidup dalam kegelapan loh, kalau kita lupa dari Allah. Wa ta'abin wa nasobin. Ta'ab dan nasob. Ta'ab tuh capek, nasob tuh letih, sama aja. Hidupnya cuman dalam keletihan, hidupnya cuman capek, ngurusi dunia aja. Wa mahanatin wa dhullin, hina dan rendah. Kita ngerasakan ya, orang yang lupa dari Allah, fokus mencari dunia, ini hidupnya rendah dan hina. Rendah dan hina. Apalagi nggak dapat ya. Apalagi nggak dapat. Yang pikirannya dunia, sudah berhasil dapat duit ya, itu tetap dia rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang udah fokus ngejar dunia, nggak dapat dunia. Double rendah di hadapan Allah, di hadapan orang-orang soleh, rendah juga di hadapan ahli dunia. Kan begitu, orang mati-matian kerja tetap miskin, kan rendah kan di hadapan ahli dunia, karena dia bertemannya dengan ahli dunia. Kalau bertemannya sama orang kayak pian, misal orang-orang majelis, jamaah taklim, pian nggak ngelihat orang dari dunianya,
Pian menghadap orang, lihat orang, oh ini rajin ke masjid, orang hebat. Tapi kalau bertemannya sama ahli dunia, dilihat bajunya harga berapa, sepatunya harga berapa, kan begitu. Oh ini orang bajunya murahan, ya sendalnya sendal murahan, dianggap remeh. Ketika nggak dapat, tambah hina lagi. Begitu, ghaflah, hidupnya lalai, lupa dan ta'ab wa nas, mahanatin wa dhullin, hina dan rendah. Wa qadimu ilal akhirah, dan terakhir yang paling bahaya ini, qadimu ilal akhirati, mereka nanti akan datang menuju akhirat mafalis, dalam keadaan falas, bangkrut, nggak bawa apa-apa, gagal. Baina aidihimul hisab wal adab, di hadapan mereka ada hisab dan ada adab. In lam yarhamillahu ta'ala bifadlihi, kalau mereka tidak dirahmati oleh Allah dengan kasih sayang dan keutamaan Allah. Jadi yang macam ini hidup di dunianya capek, hidup di dunianya capek, hidup di dunianya letih, dan nanti sampai di akhirat, na'udzubillah, hina. Di akhirat datang dalam keadaan bangkrut, artinya nggak punya apa-apa. Mafalis itu bangkrut, muflis itu orang yang bangkrut. Bangkrut itu artinya nggak punya apa-apa kan, kehilangan segalanya. Mereka pun begitu. Jadi jangan terlalu memikirkan masalah rezeki. Ingat ya, kita sudah bahas bersama-sama. Rezeki itu nggak apa-apa dicari, kerja nggak apa-apa, tapi bukan dipikirkan sampai lupa dari Allah. Sudah kita bahas ini ya. Jadi harus ingat-ingat ini, harus diingat-ingat yang kita bahas. Makanya kita diperlukan faham betul bab yang sudah lewat. Jadi orang yang nggak memikirkan rezeki bukan berarti dia nggak berusaha. Dia usaha kerja, tapi kerjanya nggak membuat pikirannya lupa dari Allah. Dan kerjanya ya sebatas ukuran cukup, bukan berlebihan. Jadi ukurannya cukup aja, oh ini cukup, sudah selesai. Nggak ganggu pikirannya sampai lupa dari Allah. Oleh karena itu, wandur, lihatlah, kata Imam Ghazali, kam ayatin anzalallahu ta'ala fi dzalika, berapa banyak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan rezeki, banyak sekali. Sudah kita bahas pada babnya. Dari disuruh percaya sampai dijamin, sampai Allah bersumpah menjamin rezeki kita. Dan memberikan ancaman terakhir, kalau yang nggak percaya juga diancam oleh Allah. Coba perhatikan ayat-ayat tersebut. Ya, wakam dzikrin min wa'dihi wa dhamanihi wa qasamihi, dan berapa banyak dzikrin, penyebutan Allah Subhanahu wa taala, min wa'dihi, dari janjinya Allah, wa dhamanihi wa qasamihi, ini sudah kita bahas, dari janjinya Allah, wa qasamihi, dan sumpahnya Allah, wa'dihi janji, wa dhamanihi, dan janji tanggung jawab, wa qasamihi, dan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ala dzalika, atas rezeki. Coba pikirkan berapa banyak Allah menyebutkan di dalam Al-Quran janji, doman, tanggungan, Allah menanggung, wa qasam, dan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala atas rezeki. Berapa banyak, kita perlu belajar itu. Dan sudah kita bahas sedikit sebetulnya itu di depan, walaupun banyak ayatnya. Allah itu berjanji menjamin rezeki kita. Diingat-ingat terus ini, jangan sampai lupa. Walam tazalil anbiya wal ulama, dan terus menerus para nabi, para ulama, ya'idzunan nas, menasihati, memberikan mau'izah kepada orang-orang, wa yubayyinuna lahumut tariqah, menjelaskan bagi mereka jalan yang benar tentang rezeki. Coba sampean baca kitab-kitabnya sufi. Ini kitabnya Imam Ghazali sekarang salah satunya, ngajarkan kita tuh jalan yang benar. Pian kerja silahkan, tapi jangan kepikiran. Kerja silahkan, tapi tawakal. Usaha jangan sampai usahanya ganggu ibadah. Kerja itu masalahnya kepikirannya, bukan kerjanya. Kerja itu masalahnya kalau berlebihan sampai bisa meninggalkan sholat.
Jadi dipelajari itu omongan-omongan mereka, jangan sampai kepikiran. Syukur-syukur misal seandainya pian tawakalnya hebat, kayak orang sufi soleh, nggak kerja sama sekali, kan sudah kita bahas. Di tingkatan paling tinggi, ya kada kawa bang kalau kayak gitu berat. Seandainya bisa, ulun tajarrud saja, itu namanya maqamut tajarrud. Ulun nggak kejar. Hidup orang kayak gini pasti hidup, nggak mungkin nggak. Cuman hidupnya sakit. Tapi dijamin sama Allah nggak mungkin mati karena lapar dia. Walaupun makannya pas-pasan. Sampai ada dulu kita sudah bahas di bagian awal di kitab ini, ketika menjelaskan penghalang. Kalau ini kan pengganggu, penghalang taat, salah satunya kan dunia. 4 penghalang taat: manusia, dunia, setan dan hawa nafsu. Itu ada penduduk-penduduk dulu di negeri Syam naik ke atas gunung menyendiri, ninggalkan dunia sama sekali biar bisa ibadah. Gak mau kawan, gak mau dunia. Hidup gak mereka hidup. Ditanya makan apa, ternyata mereka makan rerumputan, makan daun-daunan. Hidup makan daun, kurus tapi hidup. Nah itu memang yang bilang enak siapa? Nggak ada yang bilang enak ya. Sakit. Cuman mereka itu tawakalnya kuat, hidup. Walaupun hidupnya memang benar-benar pas-pasan atau mungkin nggak layak lah bahasa kita, tapi hidup. Jadi kalau kita mungkin ya usaha secukupnya, jangan sampai ganggu waktu sholat, gak apa-apa. Rezeki kita tuh gak akan berubah loh. Pian kerja sehari 24 jam, sehari 12 jam, sehari 8 jam, rezekinya sama, gak akan berubah. Segitu takdirnya ya segitu dapatnya. Kadang pian ngerasakan kan, buka yang misalnya buka toko seharian dari pagi sampai sore sepi, dapat sekian. Pernah buka toko cuma berapa jam aja penuh, cuma 2 jam 3 jam, hasilnya sama kayak yang buka seharian. Dari mana itu rezeki takdirnya pian dapat di situ. Jadi orang yang ingat ini dijelaskan sama ulama jalannya. Jadi jangan kepikiran. Dengerin omongannya ulama, omongannya para nabi. Wa yusannifunal kutuba, dan mereka ngarang kitab-kitab. Imam Ghazali banyak kitabnya, Imam Nawawi, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini mereka yang ahli-ahli urusan rezeki. Pian fokus kepada omongannya mereka, Imam Ghazali, Imam Haddad, Imam Nawawi. Dengarkan, fokus untuk urusan rezeki. Jangan dengarkan omongan ulama-ulama mustasyrikin atau ulama-ulama muasirin, kecuali yang waro, yang zuhud. Pokoknya kalau urusan rezeki, dengarkannya omongan ulama-ulama yang terkenal kezuhudannya. Nanti akan kita bahas di depan. Dengarkan mereka mengarang kitab dan catatan. Kitab-kitab mereka itu ngajak zuhud, ngajak zuhud. Wa yadribuna lahumul amthal, mereka memberikan contoh-contoh. Kan ulama ngasih contoh kan. Imam Ghazali banyak contohnya. Wa yukhawifunahum billahi ta'ala, dan membuat mereka takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum ma'adzalika la yahtadun, dan mereka ma'adzalika dengan nasihatnya ulama, dengan kitab-kitabnya ulama, la yahtadun, gak dapat hidayah, gak nurut, gak mengikuti. Wala yattaqun, dan gak bertakwa. Wala yatma'innun, dan gak itmi'nan, gak tenang hatinya. Padahal sudah dijelaskan sama ulama, sudah dijelaskan sama Nabi, ayatnya banyak, contohnya banyak, dicontohkan sama ulama-ulama, dalil-dalilnya, gambaran-gambarannya. Tetap nggak bisa tenang, nggak menerima petunjuk, nggak takwa, dan nggak tenang hatinya. Balhum fi ghamratin min dalika, tetapi mereka itu tetap tenggelam, ya, tetap dipenuhi pikirannya dengan urusan rezeki. La yazaluna yakhafun, terus-menerus takut, an yafutahum ghadaun aw asyaun, mereka kehilangan makan siang atau makan malam. Pikirannya di situ aja udah. Takut nggak makan. Itu bahasa ringkasnya ya. Sudah dijelaskan contoh, dikasih dalil, dikasih hadis, dan ingat sudah kita dijelaskan sama Imam Ghazali ancaman yang berat. Masih ingat ancaman paling berat itu ceritanya Syekh Ibrahim bin Adham, yang ketika ada orang penggali kubur taubat,
Ada menggali kubur taubat. Terus ditanya, bagaimana, apa yang kamu dapati? Kata penggali kubur tersebut, saya menggali 1000 kubur. Penggali kubur maksudnya maling dia ya. Dia nyolong kain kafan. Dia pencuri kain kafan, pencuri kuburan. Kata dia, saya sudah jebol 1000 kuburan. Saya lihat dari 1000 kuburan hanya ada 2 kuburan yang orangnya menghadap kiblat. Cuma 2. Berarti 998 kuburan yang lainnya berpaling dari kiblat. Kok bisa? Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Ya, lupanya mereka, ragunya mereka fi amri rizki, atau suudzonnya mereka kepada Allah Tuhannya mereka, ghayyaru, membalik, ya, merubah wujuhahum anil kiblah, membuat mereka berpaling dari kiblat. Ini kan ancaman berat hadirin. Kita ini berarti kalau nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan janji Allah masalah rezeki, itu loh salah satu ancamannya. Dijelaskan sama ulama, mereka ngasih ancaman loh. Tetap saja masih kepikiran besok kayak apa, lusa kayak apa, makan gimana. Itu yang dengarkan nasihat yang betul. Naudzubillah, apalagi yang nggak dengar nasihat sama sekali. Bayangkan ya, yang dengar nasihat, kita ini loh kadang-kadang sudah sering hadir majelis, dengarkan tausiah tentang rezeki, masih aja kepikiran. Naudzubillah, apalagi yang nggak pernah hadir majelis ilmu, nggak dengarkan nasihat, kepikiran terus. Memang makanya ya, salah satu tausiah yang paling bagus ya untuk sekarang ini, urusan ngajakin orang-orang percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang perlu ini kembali kepada Allah, nambah keyakinannya. Kalau orang yang nggak pernah dengar, nggak usah ditanya sudah. Dan lebih bahaya lagi, orang yang dengar tapi salah paham, atau dengar dari lisan yang salah. Kayak tadi ulama-ulama akhir zaman, istilahnya saja ulama tapi mereka nggak paham. Ini loh salah satu kalimat yang paling berbahaya yang sering kita dengarkan. Kerja, cari duit, jadi kaya biar bisa sedekah. Ini kalimat berbahaya loh. Omongannya bener, kayaknya niatnya bagus. Ya, omongannya betul, kayaknya niatnya baik. Tapi ini kalau masuk ke telinga orang yang salah, oh berarti saya ini harus kerja ya, biar bisa sedekah. Sedekah itu kan baik. Sebaik-baik amal di akhir zaman adalah membantu kehidupan orang lain, urusan orang, bagi-bagi rezeki. Ini ingat, omongan seperti itu betul, nggak salah, tapi disampaikan kepada orang yang udah terlanjur kaya. Dia udah banyak duit, paling bagus sedekah, paling bagus amal di akhir zaman membantu orang lain. Dia udah ada duitnya, tinggal keluarkan. Ini orang hidup pas-pasan, rezeki gak ada, kerja biar jadi kaya, akhirnya dia sibuk kerja, nggak dapat lagi hartanya. Jadi kerjaan capek, harta nggak dapat, sedekah nggak bisa, malah kesibukan sehari-hari ibadah ketinggalan. Berapa banyak ada orang kayak gini? Kemana nggak kelihatan lagi di masjid? Kenapa nggak kelihatan lagi di majelis taklim? Mohon maaf, ulun lagi fokus kerja. Nanti insya Allah kalau ini berhasil, ada kan kayak gitu? Ini kalau ini berhasil, kalau ini sukses, ulun bakal bantu-bantu. Ketemu setahun lagi, kemana? Belum sukses lagi. 10 tahun kemana? Masih belum sukses. Ketemu lagi, kita hadir jenazahnya. Naudzubillah, nggak sukses-sukses. Kan ada yang kayak gitu. Jangan sampai kita yang begitu. Ini mumpung kita masih hidup ya kan? Mumpung kita masih hidup, alasannya mau bantu orang, ujung-ujungnya kita yang dibopong orang, dibantu dibawa ke kuburan. Belum sempat bersedekah. Kerja itu kan capek. Ini bukan ngelarang kerja ya maksudnya ya. Membuat pian terlalu fokus kerja. Udahlah, yang ada dilakukan. Jangan berharap yang lebih tinggi urusan dunia. Udah, sekarang udah bisa hidup, bisa makan, cukup. Jangan kepikiran yang lain. Ya, jangan ngoyo katanya orang Jawa. Jangan berlebihan. Nah, ini yang kayak gini tenang. Ini hadirin sekalian ya, bahayanya kita salah paham.
Jadi yang dinasehatin, yang disuruh zuhud sama ulama itu masih nggak nurut. Dikasih ancaman masih pusing mikirin rezeki. Tawakal Pak, tawakal. Aduh susah benar tawakal. Kan kita begitu. Apalagi yang nggak dapat nasihat, apalagi yang salah nasihat. Ini omongan bahaya kayak tadi kan. Apalagi omongannya begini, tawakal itu nanti dulu tawakal. Ini bab berbeda ini. Kan banyak yang begitu, mengira dirinya paham padahal nggak paham. Kalau bab tawakal lain, ini kita bab usaha. Nggak boleh dipisahkan bab tawakal. Ini omongan dari orang yang nggak paham. Ini kita bab usaha bukan bab tawakal. Loh, justru usaha itu harus tawakal. Nggak ada yang kalimat ini bab rezeki kerja dulu baru tawakal, bab usaha nggak usah bahas tawakal. Salah. Kita harus meletakkan tawakal dalam urusan rezeki dimanapun, apapun jenisnya. Ini jangan sampai salah paham. Hasilnya gitu, kalau aku belajar kurang, akhirnya salah paham, tambah tersesat. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi sudah ya waktunya. Wa aslu dzalika kullihi qillatut tadabbur. Nanti insya Allah selanjutnya adalah kenapa kok kita bisa seperti tadi, terlalu tersesat kan itu ibaratnya. Kenapa kok mereka ini orang-orang yang kepikiran rezeki sampai lupa dari Allah, kok bisa sesesat itu? Apa sebabnya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini kita mulai dikit-dikit. Jadi minggu ini ingat-ingat nasihat-nasihat tentang rezeki. Tawakal, biar kita tambah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala urusan rezeki. Mudah-mudahan yang kita baca bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang mudah tanpa berpikir, rezeki yang lancar, yang barokah tanpa menyibukkan kita dari ibadah, dan selalu diberikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.